Warwal Hasanul Bisri rahimahullahu ta'ala anna rajulan minas sahabati ra'amra'atan kana ya'rifuha fil jahiliyah fakallamaha thumma tarakaha. Meriwayatkan Hasan al-Bisri rahimahullahu ta'ala. Hasan al-Bisri ini dari kalangan tabi'in, jadi muridnya para sahabat. Anna rajulan minas sahabati ra'i imra'atan. Ada salah seorang laki-laki di kalangan sahabat Nabi yang melihat seorang wanita. Kana ya'rifuha fil jahiliyah. Sahabat Nabi ini tahu wanita ini dulu di masa jahiliyah. Artinya dulu sebelum masuk Islam dia udah kenal nih wanita ini. Fakallamaha. Karena sudah kenal maka diajak bicara wanita ini. Summa tarakaha, kemudian ditinggalkan. Artinya berpisah. Faja'ala ar-rajulu ayal tafit wa hiya tamsi fatas aya fasaddamahu ha'itun fa'athara fi wajhi. Ya, maka seorang laki-laki itu ketika dia menoleh, berpaling, wanita itu berjalan, fasaddamahu ha'itun, dia menabrak tembok bangunan kebun gitu, nabrak. Ya. Fa'athara fi wajhi, kemudian menabraknya itu memberikan pengaruh kepada mukanya. Jadi kira-kira kalau dulu kira-kira mukanya itu cantik, jadi berdarah, jadi luka pada bagian mukanya. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu. Maka ya laki-laki di kalangan sahabat itu mendatangi Nabi, kemudian diceritakannya. Tadi di jalanan ketemu seorang wanita dan dia sudah mengenalnya di zaman jahiliyah dulu waktu di Mekah kira-kira. Omong sebentar, sanak sini basa-basi, kemudian berpisah. Ternyata wanita ini kepentok, jatuh, mukanya rusak. Ya, diceritakan sama Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar. Nabi bersabda tentang ya seorang laki-laki yang menceritakan sayang bener wanita ini cantik, mukanya jadi jelek lantaran ya menabrak ya apa itu tembok dari sebuah perkebunan itu tadi. Apa kata Nabi? Idza aradallahu bi'abdin khairan ajjaba uqubatahu fid dunya. Apabila Allah menghendaki kepada seseorang untuk diberikan kebaikan, ya, jadi idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah menghendaki kepada seseorang itu sebuah kebaikan, Allah pengen memberikan kebaikan kepada kita, ajjala uqubatuhu bid dunya, Allah segerakan siksaan penderitaannya itu di dunia ini. Jadi orang-orang yang terkena musibah sekarang, maksudnya itu ciri, itu sebuah isyarat, sebuah tanda bahwa Allah sedang memberikan kebaikan sama dia nanti. Jadi jangan kecewa. Kadang-kadang kan mata kita cara melihatnya berbicara tentang Tuhan, tapi berpikirnya sebagai manusia. Ya, gini. Ini bagaimana sih caranya berbicara tentang Tuhan tapi kita menggunakan rasio akal kita sebagai manusia? Itu gimana? Saya buat perbandingan begini. Bisa tidak kita membedakan kalau kita jadi bos, punya anak buah banyak, bagaimana cara berpikir kita? Lalu dibalik, bagaimana kalau kita yang jadi anak buah, yang disuruh disuruh ini, gajinya tenaga berat tapi gajinya kecil. Bagaimana cara berpikir kita? Itu dua keadaan yang pola pemikirannya itu nggak sama. Ya, nah begitu juga ketika Allah dengan makhluknya. Kalau mau ngomong Allah itu harus kita naikkan cara berpikir kita, jangan sebagai makhluk, mengikuti frekuensi Tuhan gitu. Gini. Pembanding yang kedua, kita ini
di jalan raya, naik apa kita? Naik motor. Maka kita tidak suka sama orang-orang yang naik mobil. Sembarangan bawa mobil, mentang-mentang kaya, kita nggak suka. Kita naik motor, nggak suka naik mobil. Tapi kalau kita lagi naik mobil, kita tidak suka sama yang naik motor. Belok kagak ngasih sen, main belok-belok aja. Kalau tabrak-nabrak, kita yang disalahin. Jadi yang benar yang mana? Dua-duanya benar menurut pola frekuensi berpikirnya. Orang yang naik motor ya begitu cara berpikirnya. Orang yang naik mobil begitu cara berpikirnya. Nyambung nih. Nah, kalau sudah connect, kembali ke masalah kita. Kalau kita bercinta sama wanita yang kita cintai, begitu caranya, bercumbu, ya, dipegang, dielus, dicium. Begitu bercintanya. Kalau Allah sedang bercinta kepada seseorang, cinta kepada makhluknya, bukan diberi, dibalik, bukan diberi. Kenapa tidak diberi? Kalau Allah cinta sama seseorang, maknanya diberi, dipeluk, begini, berarti nggak ada bedanya Tuhan dengan makhluk. Apa bedanya Allah dengan istri kita? Jadi pemberian Allah bukan sekarang. Siapa nanti orang yang berbahagia di akhirat? Orang yang menderita sekarang tapi dia ridho dengan penderitaannya. Susah payah cari uang, dapatnya segitu. Raditu bima jaa anillah. Aku ridho apa saja yang Allah hadirkan, Allah berikan. Nah, itu namanya kita manusia berpikirnya bukan secara kemanusiaan, tetapi menaikkan frekuensinya untuk sama dengan cara Tuhan bercinta. Lah kalau kita pengen menuntut Tuhan seperti cintanya istri kita kepada kita, ya nggak bisa, karena dunianya, medan areanya tidak sama. Ya, begitu. Jadi nggak bisa tuh cara berpikir orang naik motor sama naik mobil sama, nggak bisa. Coba ada yang punya mobil, yang punya motor, dia ambivalen itu sifatnya. Kalau lagi naik motor, barangan banget nih mobil nih, gitu. Marah dia, nggak suka, apalagi truk, apalagi bis, barangan. Kalau dia lagi bawa mobil, dia tidak suka beneran serobot, kayak nggak punya SIM aja, nggak ngerti aturan etika berlalu lintas, belok nggak ngasih tahu. Lah yang mana yang benar yang mana? Dua-duanya benar pada term cara memahaminya. Memang begitu frekuensinya, beda. Oleh karena itu ketika berbicara tentang manusia, gunakan rasio kita sebagai manusia. Kalau kita berbicara tentang Tuhan, harus dilepaskan kemanusiaan kita. Karena nggak mungkin Tuhan itu bercintanya seperti istri kita menyintai kita. Enggak. Tidak sama. Nah, nyatanya nih, kenapa Tuhan lebih lezat didengar dan diucapkan oleh bibir kalau kita lagi susah betul itu lezat betul menyebut nama Allah, asik betul menyebut nama Allah. Tangisan itu semua darah daging sumsum semua itu menyebut dalam satuan ucapan, ya Allah aku ridho ya Allah. Semua menyebutkan kata itu. Itu yang dibilang, ya, yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih semua yang di langit dan bumi. Bahwa yang bertasbih itu bukan cuma mulut. Kan berarti susah itu lebih bagus dong kalau begitu. Ya.
Kita kadang-kadang enggak, pengennya Tuhan seperti istri kita, ya. Kita minta, ada gitu. Enggak. Nah, wanita ini sudah mampu melampaui cara berpikir itu, dan hadis ini meriwayatkan luar biasa. Kan kalau kata kita, waduh cantik-cantik, mukanya jadi jelek, kasihanan bener. Enggak, kata Allah, enggak. Ya ajalallahu uqubatahu. Allah sedang mempercepat. Jadi siksanya bukan di akhirat, sekarang dia disiksa.